Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dari kelas TL22B1 akan melakukan interview atau wawancara terkait dengan rukun dan syarat pernikahan. Tentunya pernikahan ini adalah sebuah peristiwa untuk menyatukan kedua manusia, wanita dan pria menjadi dalam ikatan suci. Dalam pernikahan tentunya banyak aturan-aturan dan rukun-rukun yang harus dipatuhi. Bersama saya, di samping saya ada Pak Ustadz Wawan dari DKM Baitul Mutakin PT Suzuki Indomobil Motor. Beliau akan memaparkan ilmunya terkait dan pemahamannya terkait dengan rukun dan syarat pernikahan. Oke, Pak Wawan, Pak Ustadz Wawan, mohon maaf. Jadi untuk pernikahan sendiri, Pak, dalam asumsi Pak Ustadz Wawan sendiri, pernikahan itu seperti apa ya? Monggo, silahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan beliau pada rekan-rekan astatik sebenarnya pada muliakan insyaallah dari Allah Ta'ala. Bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita ikuti kesunahannya, karena dalam pernikahan tersebut mengandung kepada gimana bahwa dalam pernikahan juga kita akan tunduk dan patuh kepada aturan pernikahan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa nikah sendiri adalah salah satu bentuk yang artinya itu berkumpul dalam perjanjian suci, yaitu dalam keduanya itu yang bisa halal dalam berhubungan dan yang mengarungi kehidupan. Dan dalam pernikahan sendiri diselenggarakan ada dengan cara adat istiadat itu rame-rame atau seperti walimatul arus, selagi bahwa rame-rame tersebut atau adat tradisi tersebut tidak melanggar syariat, bahwa itu diperbolehkan. Dan pernikahan sendiri Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya melalui firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu itu bahwa Allah dengan anfalapo telah menciptakan anfusikum dari diri kalian azwaja berpasang-pasangan. Di situ Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat mutlak, absolut, al-mujarrodah. Ya, artinya itu without relation, tanpa pasang-pasangan. Nah, di situ sedangkan makhluk itu perlu berpasang-pasangan. Litas unu, agar kalian menjadi tenang. Litas kunu, tenang, ya, asa akar katanya adalah dari sakan, itu adalah tempat tinggal atau rumah. Nah, jadi litas kunu agar tenang. Lalu ketenangan itu berada di mana? Adanya ketenangan itu adalah ada di hati. Itu bagi orang-orang yang beriman, yaitu bahwa ditaskunu, bahwa ketenangan ada di hati bagi orang-orang yang mukmin dan mukminah seperti itu. Lalu dilanjutkan wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kalian semua mawaddah, yang itu artinya dari asal kata al-wadud, yang itu adalah kasih sayang timbal balik antara suami dan istri yang saling merindukan. Di situ tercipta lebih puncaknya lagi, yaitu ar-rahmah, yang benar-benar kasih sayang yang full enjoy, yang bisa sampai dengan hari tua, tidak ada pertengkaran dikala sudah jauh pun sudah lanjut usia, jauh itu sudah dikawini, tapi sudah tidak ada rasa untuk yang lebih kepada seksualnya, tapi kasih sayang lebih mantap. Nah, diakhiri dengan inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu di ayat yatafakkarun, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang berpikir dengan seperti itu.
Nah, mungkin itu untuk dalil daripada pernikahan tersebut, agar kita bahwa dengan pernikahan kita jadikan pernikahan yang mawaddah dan warahmah. Itu tujuannya kita. Baik, terima kasih Pak Ustadz Bakwan. Kami ada sedikit pertanyaan Pak mengenai pernikahan. Tentunya pernikahan sendiri itu membutuhkan biaya finansial yang cukup besar ya Pak. Nah, saya mau menyinggung terkait dengan mahar Pak. Mahar itu salah satu penyebab banyak orang anak muda yang belum menikah, dikarenakan belum cukup secara finansialnya. Dalam Islam sendiri, apakah mahar itu termasuk dalam rukun pernikahan Pak? Kalau kita mengurut daripada rukun pernikahan itu, yang pertama itu adalah adanya kedua mempelai, berarti ya. Yang kedua adanya wali, yang ketiga adanya saksi, yang keempat adanya ijab dan qabul. Itu sesuai dengan hadis la nikaha biwali wa syahidi. Itu kan jadi bahwa tidak ada pernikahan kecuali ada seorang wali dan seorang saksi yang adil. La nikaha biwalihi wa syahidi al-adil. Itu tidak salah seperti itu hadisnya seperti itu. Jadi harus ada wali dan ada saksi. Lalu ada ijab qabul. Nah, untuk mahar sendiri itu adanya di dalam ijab qabulnya, tapi untuk rukunnya tidak ada. Nah, misalkan kita takut dengan adanya finansial, kita tidak mampu, Allah akan menjamin orang yang menikah itu akan ada rezekinya sendiri. Dan untuk mahar sendiri tidak perlu dengan menggunakan, misalnya tidak punya finansial, uang atau yang lainnya secara materi, kita tidak perlu untuk itu saja. Jadi mahar sendiri pun bisa digantikan dengan misalkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin membaca surat Al-Ikhlas, itu sudah sah. Berarti boleh? Boleh. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Berarti tidak wajib ya Teng? Tidak wajib. Ini itu Pak. Jadi untuk mahar sendiri membaca ayat suci Al-Quran juga boleh ya Pak? Itu dalam pernikahan menjadi syahid. Yang kita mampu ya, misalkan kita bacanya mampunya surat Al-Ikhlas pun satu ayat besar, nah itu berarti sudah ayat batinah cukup sah. Yang selanjutnya Pak Ustadz terkait dengan akad nih Pak, akad nikah. Jadi mungkin pertanyaannya di sini itu berupa pernikahan yang dilakukan secara online Pak. Jadi pernikahan yang dilakukan secara online itu memenuhi rukun dan syarat pernikahan atau tidak? Misalnya ada hubungan yang sedang LDR, lalu misalnya sedang berkelana kemana calon pengantin prianya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Baik, kalau mengikuti ketentuan syaratnya itu bahwa diantaranya itu pertama harus beragama Islam, yang kedua itu bukan mahram, yang ketiga juga keduanya juga harus dalam keadaan ridho, bukan dipaksakan itu ya. Yang ketiga, yang keempatnya itu juga sedang dalam keadaan tidak ihram atau sedang haji. Itu diantaranya itu. Jadi ijab kabulnya, yang itu juga dijab kabulnya. Jadi ijab kabulnya jadi harus, kalau ulama yang ketat itu harus ada di tempat yang ditentukan. Itu tempat yang sebagian harus ya ada satu tatap muka karena ada wali dan ada yang ada ijab kabulnya itu langsung di kebara, harus ada satu tempat. Tapi di pendapat sisi lain juga ada yang membolehkan, tapi saya lebih condong ke pendapat yang pertama yang lebih ketat, tidak harus bertatap muka dengan walinya. Tapi secara hukum boleh ya Pak, sah saja kalau ikut pendapat yang kedua. Tapi kalau yang mengikuti pendapat yang pertama itu tidak sah, karena harus di harus sih saya tangan. Ya, pegangan tangan itu hanya tidak mesti. Tidak mesti, tapi ada di tempat tersebut. Itu menjelaskan bahwa ini ada pengantinnya. Seperti itu. Walaupun ada guru-guru saya ada yang memang di masjid terus diwakilkan kepada walinya. Terus seperti itu. Pak, dan yang terakhir nih Pak, bagaimana Pak peran wali Pak terkait dengan wali ya, tadi dilinggung masalah wali nikah. Bagaimana peran wali dalam pernikahan, dan apakah ada situasi di mana seorang wanita dia tidak punya siapa-siapa Pak,
yatim piatu dan tidak ada keluarganya juga tidak tahu entah di mana. Wanita itu ingin menikah dan bisa tidak menikah tanpa wali. Monggo. Karena memang wali tersebut adalah termasuk dalam salah satu syarat kan rukun, bahkan di rukun sendiri harus ada. Pertama itu adalah mempelai, kedua mempelai wanita, dan kedua mempelai wanita dan pria. Lalu yang kedua itu adalah wali, yang ketiga sarsi, yang keempat ijab kabul. Jadi secara itunya harus ada wali. Harus ada wali. Kata wali yang mengizinkan dinikahkannya putrinya itu. ACC ya. Iya, meng-ACC. Nah, kalaupun memang tidak ada wali yang bisa dijadikan wali, sedangkan memang yatim piatu perempuan tersebut memang perlu nikah, yaitu berarti bisa turun ke misalkan dari bapak, kakek, atau ke paman, atau ke anak yang sekandung. Nah, misalkan dari Anak yang sekandung dari bapak, dari pihak dari bapak, ya, wanita boleh. tidak bisa. Yang laki-laki. Makanya kan bapak, kakek, mama kan yang tua itu kan anak laki-laki, berarti bisa kakak, bisa adik gitu. Nah, seandainya misalkan memang tidak ada semuanya, berarti ya terpaksa wali hakim. Wali hakim. Berarti dari pihak KUA-nya. Agama yang lain itu mendelegasikannya seperti itu. Ini tuh. Oke Pak, yang terakhir Pak, kalau misalnya kawin lari itu Pak, kawin lari misalnya dia itu wanitanya itu dibawa kabur terus nikah sama cowoknya itu. Nah itu dari segi pernikahan itu tidak sah Pak, karena tidak ada Satu ya, untuk mengaksesnya kan harus ada wali itu, harus ada wali. Kita adanya beragama itu adalah terikat dengan peraturan dan undang-undang yang diberlakukan oleh agama tersebut itu kan. Walaupun itu sifatnya itu ijtihad atau konsensus daripada ulama semua, tapi itu sudah merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang diperlukan menjadi rentetan hukumi. Jadi memang ada pijakan-pijakannya. Kalau kawin lari tersebut nanti siapa yang jadi walinya, itu kan wali palsu gitu. Seperti itu. Terima kasih Kak Ustadz Wawan atas paparan pertanyaannya, atas jawaban pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman kita. Mungkin satu penting saya pesan ke ini buat anak-anak muda, para mahasiswa ini, seandainya nanti sudah matang dan siap menikah, pesan saya singkat satu ayat yang kecil tapi cukup menantang, yaitu adalah hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi laki-laki itu adalah pakaian buat wanita, dan sebaliknya wanita juga pakaian buat suami. Nah, jadi di situ tolong jaga aib masing-masing, jaga kekurangan masing-masing. Jangan sampai ada kekurangan satu, kita curhatnya kepada yang lain. Terlebih lagi kita curhatnya dari yang perempuan, curhatnya ke lain laki-laki. Wah, itu akan menjadi awal malapetaka. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan atas pesannya. Memang di zaman sekarang ya, untuk anak muda itu mungkin perlu banyak perhatian, karena kita memasuki era globalisasi, pergaulan bebas, dan juga terkait dengan orang tua yang harus memprotek anaknya sampai anaknya itu masuk ke dalam jenjang pernikahan. Baik Pak Wawan, Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Kasih Dan cukup pembelajaran buat saya juga, jadi mohon koreksinya barangkali ada kesalahan juga, ada apa lagi pertanyakan juga. Baik, kami dari kelompok 3 cukup sekian interview atau diskusi mengenai rukun dan syarat nikah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.